Kita ketemu lagi pada channel YouTube saya, Belajar Hukum Praktis, Kuliah Hukum Outdoor. Kali ini masih kita membahas sedikit, tidak dalam, karena ini Kuliah Hukum Outdoor tentang Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang Omnibus Law pada dasarnya dia menyederhanakan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di negeri kita ini yang sangat banyak, yang harus kita akui bahwa kita temui banyak hal yang tidak sinkron, tidak bersinergi satu dengan yang lain, bahkan tumpang tindih. Ini sebenarnya sangat menghambat, tidak efektif bagi jalannya roda pemerintahan ketika pemerintah ingin melakukan sesuatu untuk mengarah kepada pencapaian kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dari pemerintah sekarang ketika Presiden Jokowi punya ide untuk menyederhanakan dalam bentuk Omnibus Law, satu wadah besar yang kemudian undang-undang itu berada di dalam, yang dilihat memang ada yang mengalami perubahan, ada yang dihapus karena akan dibuat supaya saling berintegrasi satu dengan yang lain, saling bersinergi satu dengan yang lain. Sebab di masa lampau masing-masing kementerian membuat peraturannya sendiri, mengusulkan undang-undangnya sendiri yang ya harus diakui banyak yang tumpang tindih, tidak sinkron dan sebagainya. Nah, ini dianggap akan menghambat investasi ketika negara kita saat ini sedang mengalami banyak persoalan. Nah, mari kita lihat. Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster, yaitu yang pertama adalah klaster tentang penyederhanaan perizinan tanah. Klaster yang kedua tentang persyaratan dalam berinvestasi. Klaster yang ketiga mengatur tentang ketenaga kerjaan. Klaster yang keempat mengatur tentang kemudahan dan perlindungan UMKM. Jadi itu UMKM sangat diperhatikan. Yang kelima adalah kemudahan dalam berusaha. Yang keenam adalah dukungan riset dan inovasi, tetap diperhatikan ini. Yang ketujuh adalah administrasi pemerintahan. Nah, ini yang banyak mengalami penyederhanaan karena banyak memang yang menghambat. Itu memang harus kita akui. Yang ke-8 tentang pengenaan sanksi. Kemudian yang ke-9 tentang pengendalian lahan. Nah, ini juga isu yang sangat menarik. Kemudian yang ke-10 kemudahan proyek pemerintah. Yang ke-11 tentang kawasan ekonomi khusus atau KEK, ya, kawasan ekonomi khusus. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dengan 174 pasal. Di dalam pasal 2 dari Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan undang-undang ini nanti implementasinya berdasarkan 5 asas. Asas itu adalah yang pertama, asas pemerataan hak. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Yang ketiga adalah asas kemudahan berusaha. Yang keempat adalah asas kebersamaan. Yang kelima adalah asas kemandirian. Mari kita lihat apa makna asas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asas di dalam Kamus Bahasa Indonesia, saya kutip, asas itu adalah dasar atau hukum dasar atau prinsip dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir. Jadi 5 asas ini merupakan hukum dasar atau prinsip dasar yang akan mengikuti ke semua pasal ini, termasuk pada implementasi. Kalau ada hal-hal yang janggal, maka kita lihat saja asas ini. Asas pemerataan, asas kepastian hukum, ini yang terus dikawal. Saya merasa justru saya merasa bagus, sebab dia melandasi dengan asas yang bahasanya tidak saja filosofis, tetapi asas ini bahasanya implementatif. Pemerataan hak, asas kepastian hukum, asas kemudahan berusaha, asas kebersamaan, dan asas kemandirian. Ini bahasa implementasi yang mudah dimengerti ketika kita harus membuat peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Itu dari sisi asas. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menyatakan tentang tujuan. Tujuan itu secara singkat dia katakan bahwa tujuan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Sebenarnya ini sudah luar biasa. Implementasi bahasanya sederhana. Kita bisa klaim kalau memang satu saat pemerintah tidak melakukan ini atau bertentangan dengan ini. Ini saja sudah sesuatu yang sangat berat, beban yang harus dilakukan pemerintah, sehingga menurut saya tidak usah khawatir.
sebab dia sudah melandasi dengan ini. Nah, mari kita lihat hari ini kita masuk pada pasal 14. Di dalam undang-undang ini memang ada hal yang berubah dibanding kita lihat hari ini. Memang kita akan melihat dari sisi isu lingkungan. Kalau di dalam Undang-Undang 32 2009 ada kalimat izin lingkungan, jadi prosesnya ketika akan melakukan usaha atau kegiatan yang berdampak penting, ada proses AMDAL, izin lingkungan dan izin usaha. Nah, sekarang istilah izin lingkungan tidak ada lagi. Di dalam pasal 14 dikatakan bahwa penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat hak laik fungsi. Jadi seterusnya tidak digunakan istilah perizinan lingkungan tetapi persetujuan lingkungan. Kalau yang saya baca seterusnya ini karena mau diintegrasikan dengan undang-undang pemanfaatan ruang dan kemudahan dalam berusaha. Sehingga ketika diintegrasikan dia menjadi perizinan dalam berusaha. Yang saya melihat sebenarnya tidak menghilangkan makna yang ingin kita capai dalam perizinan lingkungan, sebab dia sudah terintegrasi juga di dalam perizinan usaha. Demikian guys, kali ini kita akan bahas beberapa pasal berikutnya masih dengan izin lingkungan. Tapi kali ini cukup sekian, semoga yang singkat ini bisa kita pahami untuk kemudian kita bisa memahami kenapa pemerintah perlu menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang sangat rumit di dalam satu besar omnibus law. Mari kita berpikir positif untuk melihat sebab sudah ada landasan untuk kita kawal dan kita bisa komplain kemudian apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Demikian kali ini konten saya, sampai kita ketemu pada konten-konten berikutnya. Bye.